Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Syafadilah, bisa disebut dengan Nanda. Dari kelas HKID semester 3 Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas SMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat pernikahan. Kalau kalian kepo, saya juga kepo. Yang nonton juga kepo. Mari kita dengarkan bersama-sama penjelasannya. Yuk, mari kita kupas mulai dari pengertian ya. Apa sih pengertian dari syarat-syarat? Yuk, kita bahas. Syarat-syarat menurut hukum syara yaitu huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan wa yakudu kharijan an haqiqatihi, tetapi tidak termasuk dalam perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Bisa disimpulkan dari pengertian di atas bahwasanya syarat adalah kategori atau suatu tanda yang ada dalam suatu perbuatan tersebut. Seperti itu. Bisa saya simpulkan lebih jelasnya dalam satu contoh, di mana seperti wudhu. Wudhu ada namanya syarat dan ada namanya rukun. Syarat ini menjadi suatu kesempurnaan dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Seperti itu. Jika kategori ini tidak terpenuhi, maka keabsahan atau kesempurnaan perbuatan yang kita lakukan itu tidak sempurna. Nah, seperti itu. Terus, apa sih macam-macam syarat nikah? Macam-macam syarat nikah itu ada 4 ya guys. Yang pertama, syurutus sihah. Yang kedua, syurutul i'tiqad. Yang ketiga, syurutun nafad. Dan yang keempat, syurutul luzum. Apa sih pengertian dari keempat macam itu? Nah, kita bahas dari yang pertama, syurutul i'tiqad. Syurutul i'tiqad itu yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satu dapat mengakibatkan akadnya batal. Nah, bisa diartikan bahwasanya syarat ini tuh harus ada gitu dalam akad. Apa sih poin-poinnya? Yaitu ada 3 ya guys. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang pertama, apa syarat bagi 2 orang yang berakad itu? Di antaranya dia mampu melaksanakan akad dalam kurung tamyiz. Maksudnya apa guys? Maksudnya itu orangnya itu harus hadir loh. Harus bisa hadir dalam suatu akad tersebut. Bukan dalam artian orangnya sedang di Jepang, dia tidak bisa mengikuti akad. Itu tidak bisa guys. Orang itu harus hadir. Kedua orang itu, baik itu penghulu maupun itu orang yang baik itu calon mempelainya. Terus yang kedua apa? Mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, bisa diartikan bahwasanya dari poin yang kedua ini itu bahasa lah guys ya, bahasa. Bahasanya itu harus saling dimengerti gitu. Dia mengerti bahasa kita dan dia juga mengerti apa yang kita bicarakan. Baik itu dengan bahasa lisan atau dengan bahasa isyarat apabila dia ada penyakit dan lain sebagainya. Poin yang kedua itu adalah syarat bagi perempuan. Apa sih kategori dari syarat bagi perempuan ini? Penjelasannya yaitu yang pertama, keperempuannya bersifat hakiki dalam artian bukan perempuan jadi-jadian ya. Kan sekarang banyak gitu ya, yang gendernya dulunya dia laki-laki, dia berubah menjadi wanita. Dan selain itu, kalau pada zaman dulu itu bisa disebut dengan khunsa ya guys. Dia itu punya kelamin 2. Yang atas itu zakar dan yang ke bawahnya itu farzi. Nah, itu biasanya suka ada persoalan ketika zaman dulu. Khunsa itu tidak boleh untuk dinikahi ya guys. Terus yang kedua, kategorinya bukan perempuan yang diharamkan. Siapa saja sih perempuan di dalam itu? Ada 3. Yang pertama, perempuan dari nisab keturunan.
baik itu dari ibu, dari bibi, dari adik, dari kakak, dari manapun itu. Yang penting dari keturunan nisab itu tidak boleh. Terus yang kedua itu dari wanita yang diberi waktu. Maksudnya apa? Bisa kita sebut wanita yang diberi idah. Wanita yang habis dicerai oleh suami orang, sebelum dia beres idah kita kawinkan, itu tidak boleh. Itu harus menunggu idahnya dulu. Biasanya selama 40 hari. Terus yang ketiga, wanita macam mana yang tidak boleh dinikahi? Wanita satu persusuan ya. Baik itu orang yang menyusui atau orang yang sesama dari sumber susu itu, atau ibu dari yang menyusui kita, tidak boleh itu. Ya. Terus yang poin ketiga, syarat sigot akad. Apa sih yang dimaksud dengan syarat sigot akad? Di antaranya ada tiga penjelasan. Yang pertama, ucapan ijab kabul menjadi dalam satu majlis. Dalam artian ijab kabulnya itu harus dilakukan langsung dalam satu majlis. Majlis itu dalam artian tempat. Mau dimanapun itu. Yang penting tempatnya itu bersih dan nyaman lah. Terus apa penjelasan yang kedua? Kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Dalam artian ijab dan qabulnya itu sama loh, sama apa yang dia maksud. Bukan kita melakukan ijab dan qabul tetapi niatnya hanya untuk jual beli, bukan. Tetapi kita melakukan ijab dan qabul tapi maksudnya untuk menikah apabila kita sedang melangsungkan pernikahan, seperti itu. Sama jual beli juga, apabila kita sedang jual beli, maksud isyarat ijab qabul yang kita lakukan itu harus sesuai dengan maksud kita, yaitu jual beli, sesuai dengan maksudnya ya guys. Terus yang ketiga itu adalah ucapan yang tuntas, tidak digantungkan kepada masa depan. Dalam artian harus kontan. Tidak ada dalam suatu akad itu atau suatu ketika menyampaikan ijab dan qabul, saya terima nikahnya anu binti anu di masa depan nanti, tidak ada ya guys. Banyak yang menyebutkan bukan banyak yang menyebutkan ya. Dalam artian para ulama bersepakat bahwasanya ijab dan qabul itu harus menunjukkan kepada masa sekarang. Karena kenapa masa sekarang bukan masa lalu? Kenapa nggak masa lalu? Kenapa nggak masa depan? Karena masa sekarang ini menunjukkan kepastian. Dimana sigot ijab dan qabul ini menunjukkan kepada sekarang karena ada unsur kepastian, guys. Gitu. Bukan ditunda-tunda atau mungkin dipredik lah. Bahasanya itu diprediksi ke masa depan. Tidak boleh. Guys. Yang kedua itu syurutus sihah. Apa sih itu syurutus sihah? Syurutus sihah yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Dalam artian bisa disebutkan bahwasanya seperti akibat sih. Akibat apabila syarat itu tidak terpenuhi ya guys. Syarat itu tidak terpenuhi. Apa sih? Di antaranya ada 8, yaitu yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau muwakaf. Itu tadi wanita yang sedang dalam masa idah. Dia sudah diceraikan oleh suami dulunya, tiba-tiba kita langsung embat setelah setelah dia diceraikan. Itu tidak boleh. Harus nunggu masa idahnya dulu ya guys, kalau pengen kawin sama janda. Terus yang kedua, sigot akad digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Dalam artian sigot akad ini yang kita sudah lakukan dalam ijab dan qabul ini tidak ada batasannya gitu.
berlaku untuk seumur hidup. Tuh, guys. Terus yang ketiga adanya akad, adanya saksi jelas. Adanya saksi itu harus. Bahkan hal itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Harus adanya saksi. Terus yang keempat adanya kerelaan dan keluasan memilih ikhtiar dari keduanya suami dan istri. Dalam artian pernikahan itu tidak ada paksaan nih guys, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi apabila ada yang memang merasa terpaksa, sebenarnya dari sebelum kita melakukan akad ditanya dulu, ini rela atau tidak gitu menikahnya, ini terpaksa atau tidak. Tapi rata-rata hasil riset saya kebanyakan emang orangnya gitu, dia merasa terpaksa tapi dia tidak bilang langsung ketika pas akad gitu. Padahal terus terang saja gitu. Soalnya kan pernikahan itu bukan masalah sementara, tapi kita berjangkanya lama gitu guys, seumur hidup, sehidup semati kalau bisa dibilang. Terus yang kelima itu suami istri yang jelas. Dalam artian suami istri itu jelas loh, bukan bukan laki-lakinya jadi-jadian, wanitanya jadi-jadian gitu. Dalam artian seperti itu ya, menurut pendapat saya. Terus yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umrah. Betul sekali. Itu karena sudah termasuk tadi surutul i'tiqad. Gitu. Orangnya itu harus orangnya itu harus ada gitu. Tamyiz harus ada. Orangnya, keduanya ada antara wali dan antara calon yang mempelainya itu, guys. Terus yang ketujuh adanya mahar, itu menurut Imam Malikiyah. Tetapi jelas ya guys, jelas adanya mahar itu jelas. Itu sebagai bentuk apa ya, penghargaan kita kepada istri gitu, bahwa tidak sembarangan gitu ketika kita menikahi seorang itu. Bentuk penghargaan lah yang masih kita pakai gitu ya dalam beberapa wilayah atau hampir semua wilayah menggunakan mahar. Terus yang terakhir itu 8, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah kritis menurut Imam Malikiyah. Betul sekali. Bayangin aja sama kalian ya guys. Coba kalian ketika menikah terus suami kalian dalam posisi sekarat. Tidak lah guys, itu karena Islam itu tidak apa ya, selagi perbuatan itu tidak memudaratkan, itu tidak dianjurkan gitu. Terus adapun yang ketiga surutun nafad. Apa itu surutun nafad? Surutun nafad itu yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad, dan syarat sah akan mempengaruhi jalannya suatu akad apabila tidak dipenuhi salah satunya. Menurut Hanafi dan Maliki maka niatnya ditunda atau mauquf. Nah, bisa diartikan bahwasanya apabila syaratnya itu setelah syarat akadnya itu maksudnya itu gimana ya? Apabila syaratnya itu perlu dilengkapi setelah syarat akad, dalam artian syaratnya itu harus dilengkapi sebelum akad gitu ya. Harus ada gitu, harus ada surutun nafadnya, harus ada surutul i'tiqadnya, harus ada surutul sihatnya, ada surutul zulujum. Jadi gak dinanti-nanti gitu. Menurut beberapa pendapat tadi yang sudah dibacakan nama saya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah itu katanya pernikahan itu ditunda. Benar, masuk akal sekali sih, karena dia juga menunda-nunda syarat-syarat tersebut gitu. Seperti itu. Apa saja gitu. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Jelas. Kalau kita berbicara tentang berakal itu jelas ya. Pasti itu termasuk dalam semua syarat lah. Terus balik jelas. Mana mungkin anak kecil disuruh langsung menikah, enggak lah.
Karena patokan syarat syarat dari beberapa hukum Islam itu balik dan berakal. Terus merdeka, yaitu benar-benar jelas sekali merdeka. Soalnya apabila masih dalam perbudakan itu dalam artian hak miliknya itu masih ada di tuannya gitu. Terus yang kedua, suaminya harus dewasa, Rosyid. Ini anjurannya suami itu harus dewasa. Terus gimana kalau keduanya belum sama-sama dewasa? Ya belum memenuhi dari yang poin yang pertama itu baligh. Ciri dewasa itu orang itu baligh. Seperti itu. Terus yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Dalam artian selagi gitu ada wali dekatnya seperti nih, ada seorang perempuan ingin menikah tapi orang tuanya sudah meninggal, tapi dia punya wali akrabnya yaitu adeknya, sedangkan malahan si pamannya itu ngekeh gitu pengen jadi wali dia, itu tidak boleh didahului, harus didahului adeknya dulu, karena adik kandung itu dia termasuk wali akrab ya. Terus yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Benar sekali. Jadi harus sefrekuensi antara wali yang diwakilkan dan wali yang menyerahkan amanatnya kepada yang mewakilinya. Terus yang terakhir itu syurutul luzum. Apa itu syurutul luzum? Syurutul luzum itu yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Dalam artian syurutul luzum itu seperti janji antara kedua belah pihak, antara suami dan istri gitu, supaya sama-sama langgeng, supaya hubungannya itu tidak putus di tengah jalan, seperti itu. Terus apa aja yang termasuk syurutul luzum itu poin-poinnya? Ada 4 ya guys. Yang pertama itu wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Betul sekali ya, betul sekali, sungguh masuklah dalam kategori Islam. Terus yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafah, dalam artian sama-sama derajatnya gitu. Kafaah dalam artian si suami derajatnya sama dan istri derajatnya sama. Jangan istrinya kerja, dalam artian istrinya itu derajatnya itu tinggi gitu, tapi suaminya derajatnya rendah. Itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak dianjurkan, tapi boleh-boleh saja gitu, selama itu tadi ada keluasan, keikhlasan antara keduanya gitu. Harusnya kafah sama-sama gitu, dia posisinya atas, kita juga atas gitu, bukan kita di posisinya di bawah dalam artian maupun ekonomi maupun pekerjaan dan sebagainya, dia di atas, bukan seperti itu ya guys. Terus yang ketiga, apabila tidak kafah maka disyaratkan maharnya harus mahal milsil. Apa ya mahal milsil itu? Saya juga kurang paham ya. Mahal milsil itu mungkin yang dimaksud mahal milsil itu mahalnya itu harus melebihi apa yang memang setara dengan nilai kafah lah. Seperti kayak maharnya dibanyakin, atau kayak Rasulullah kayak melamar Siti Khadijah itu dengan maharnya itu kalau bisa dibilang sekarang itu 10 M gitu ya, 10 miliar, 100 miliar gitu. Karena melebihi dari kafahnya seorang istri gitu. Jadi benar-benar menghargai istri dengan memberi mahar yang lebih gitu. Terus yang keempat, suami tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikelebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Itu tadi ya.
kembali kepada poin surut tusihah itu tadi. Harus sama-sama mempunyai keluasan. Ini termasuk keluasan. Kan tadi itu sesama harus memiliki kecocokan, apakah dia cocok, apakah dia ikhlas apabila suami cacat atau istri cacat. Kalau tidak ikhlas atau ya batalkan saja pernikahannya gitu. Terus bagaimana kalau sudah menikah? Ya itu tadi ceraikan. Terus apabila pengen diambil, ambil saja oleh laki, tapi separuhnya saja gitu. Mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata atau memang kegagapan kata, wajarlah, saya manusia. Manusia itu al-insanu ma'al khata' wan nisyan, tepat, salah, dan lupa. Kalian manusia, saya juga manusia, dosen juga manusia. Apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini semuanya pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.